tugas besar mata kuliah manajemen strategik dengan topik pembahasan tentang penerapan manajemen strategik dalam meningkatkan kinerja karyawan di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nurbiansa Panjaitan dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara Cibubur. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang penerapan manajemen strategik dalam meningkatkan kinerja karyawan di tempat kerja. Topik kali ini saya pilih karena menurut saya manajemen strategik itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di tempat kerja. Tanpa kita sadari, hampir setiap aktivitas kerja yang kita lakukan itu pasti sudah diatur dengan strategi tertentu. Kalau tanpa kita sadari nih ya, tidak mungkin sebuah tempat kerja bisa berjalan dengan baik dan kalau tidak ada perencanaan, aturan, dan arah yang jelas. Nah, semua itu masuk ke dalam yang namanya manajemen strategik. Pasti teman-teman udah mengetahui atau belum tentang pengertian manajemen dari strategik itu. Nah, kali ini saya akan awalnya itu menerapkan tentang apa sih pengertian manajemen strategik itu? Manajemen strategik itu adalah cara pimpinan mengatur jalannya organisasi supaya tujuan bisa tercapai, mulai dari menentukan tujuannya, menyusun rencana, membagi tugas, sampai mengevaluasi hasil kerja. Tanpa manajemen strategik, pekerjaan kita bisa jadi tidak teratur. Karyawan juga bingung harus mengerjakan apa, kapan harus selesai, dan hasilnya juga seperti apa yang akan diharapkan gitu. Dengan adanya manajemen strategik ini, semua jadi lebih jelas. Karyawan juga tahu tugasnya apa, tahu targetnya apa, dan juga tahu arah kerjanya itu kemana gitu. Kenapa sih manajemen strategik itu penting untuk karyawan? Nah, kali ini saya akan membahas mengapa begitu sangat penting dan pengaruhnya manajemen strategik itu terhadap kinerja karyawan. Kalau strategi yang diterapkan itu juga sudah jelas dan juga sudah sesuai dengan kondisi, biasanya karyawan jadi lebih semangat bekerja. Sebaliknya, kalau aturan sering berubah, target juga tidak jelas dan arahannya juga kurang, karyawan bisa merasa capek secara mental, akhirnya kinerja mereka menurun dan pekerjaan juga kurang maksimal gitu. Manajemen strategik juga ada 4 hal yang akan membantu karyawan bekerja. Poin pertama itu lebih terarah, yang kedua itu juga lebih disiplin, yang ketiga itu lebih bertanggung jawab, yang keempat itu tidak asal menyelesaikan pekerjaannya itu sendiri. Ada juga penerapan manajemen strategik di tempat kerja dan juga beserta contohnya. Yang pertama-tama itu kita menentukan perusahaan atau tempat kerja, tujuan dan arah kerjanya. Di tempat kerja biasanya pimpinan sudah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya apa? Ingin meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan pelayanan, atau juga mencapai target tertentu. Contohnya, pimpinan menyampaikan kepada karyawan bahwa tujuan utama organisasi itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan tujuan ini, karyawan jadi lebih berhati-hati dalam bekerja dan juga berusaha memberikan hasil
terbaik gitu. Untuk yang kedua itu ada perencanaan kerja yang jelas. Manajemen biasanya menyusun rencana kerja, jadwal, dan juga target. Misalnya ada target harian, mingguan, atau juga bulanan. Dengan adanya rencana kerja ini, karyawan juga tidak bekerja dengan seenaknya gitu. Mereka juga tahu kapan harus diselesaikan tugas, dan apa juga yang harus diprioritaskan gitu. Untuk yang ketiga itu pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. Pembagian tugas yang tepat juga sangat mempengaruhi hasil kerjanya. Contohnya, karyawan yang teliti ditempatkan di bagian administrasi, sementara yang komunikatif di bagian pelayanan. Dengan pembagian tugas seperti itu, karyawan juga merasa pekerjaannya sesuai dan juga dengan kemampuannya yang tidak terlalu terbebani gitu. Nah, untuk poin keempat, itu ada pengawasan dan juga evaluasi kerja. Pengawasannya juga dilakukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan bahwa pekerjaan berjalan dengan sesuai rencana. Evaluasi yang kita lakukan untuk melihat hasil kerja juga mencari solusi jika ada kendala nih. Contohnya, pimpinan mengadakan evaluasi rutin untuk membahas apa aja sih yang kendala yang kita hadapi sebagai karyawan. Nah, dari sini juga strategi kerja bisa diperbaiki agar kedepannya itu lebih efektif gitu. Nah, poin kelima atau yang terakhir itu motivasi dan juga penghargaan. Motivasi itu sangat penting dalam dunia kerja. Hal sederhana seperti pujian atau juga ucapan terima kasih bisa meningkatkan semangat bagi karyawan. Nah, jika karyawannya merasa dihargai, mereka akan bekerja dengan lebih sungguh-sungguh dan juga pastinya bertanggung jawab atas pekerjaan mereka gitu. Nah, ada dampaknya juga nih, dampak manajemen strategik terhadap kinerja karyawan. Dengan adanya manajemen strategik, karyawan juga menjadi lebih disiplin dan juga bertanggung jawab. Pekerjaannya juga jadi lebih teratur dan juga tidak terburu-buru gitu. Selain itu, hubungannya antara pimpinan dan juga karyawan juga merasa lebih baik. Karena apa? Karena emang komunikasi mereka itu berjalan dan juga jelas. Tujuan organisasinya lebih mudah tercapai dan juga suasana kerja juga menjadi lebih nyaman. Nah, untuk sebagai penutup dan dapat saya simpulkan bahwa manajemen strategik sangat berperan dalam meningkatkan kinerja karyawan di tempat kerja. Strategi yang baik akan membantu karyawan bekerja dengan lebih fokus dan juga tentunya maksimal gitu. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran tentang pentingnya manajemen strategik dalam dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.